Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Saat membuka mata, MC mendapati di depan dan sekitarnya sudah ada banyak pedang-pedang yang tertancap. Makam yang dipenuhi pedang rusak. Ini pasti ujian milik relik pedang Muramasa dari Jepang. Muramasa berasal dari nama keluarga pendekar pedang di Jepang. Karena senjata mereka terkenal akan ketajamannya yang luar biasa, pedang ini pun dianggap sebagai harta karun. Namun, Takugawa Ieyasu yang merupakan pemimpin saat itu, entah karena kerasukan apa, dia malah melakukan pembantaian keji. Seperti melenyapkan ayah, kakek, bahkan putranya sendiri dia lenyapkan dengan pedang Muramasa. Akhirnya, dia memerintahkan agar pedang Muramasa dihapuskan. Muramasa, pedang terkutuk yang memusnahkan seluruh keluarga. Begitulah rumor yang beredar di masyarakat. Dikatakan makam ini sangat membenci manusia. Berikutnya muncul peringatan dari sistem. Aura relik jahat menyerang tubuhmu. Kulitmu terluka. Perlindungan diperlukan. 始まったか。さっさとクリアしないとな。 Berikutnya, Joheon berjalan dan terus berjalan menelusuri makam untuk menemukan Muramasa yang asli. Di tengah perjalanan, muncul suara teriakan dari seseorang. Dia segera ke sana untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Lalu di bawah nampak terlihat ada seseorang yang memiliki aura merah. Dilihat dari ekspresi wajahnya, nampaknya siswi SMA ini kerasukan relik. Ini sungguh menyusahkan. Orang yang kerasukan katana Muramasa pada dasarnya tidak akan bangun sebelum melakukan banyak pembantaian. Ini adalah jebakan pertama dari ujian relik makam pedang Muramasa. やはりあったな。生贄を捧げると橋がかかる仕掛けだ。 Joheon berteriak ke bawah. Woi, apakah yang menyeret kalian ke bawah itu merupakan pria dari Republik Fan? Salah seorang menjawab, ya, benar. Dia menyanyikan lagu aneh dalam bahasanya, dan tiba-tiba saja muncul lubang ini. Lalu dia pun mendorong kami semua masuk ke dalam sini, dan lari begitu saja setelahnya. Baiklah, mari kita lihat apa kegunaan barang ini. Sebuah gelang serta kotak yang berisikan mochi. Dikatakan cerita ini berasal dari cerita dewa matahari dan bulan. Dikisahkan ada seorang ibu mau pulang bawa mochi, dan harimau menginginkan mochi itu. Kemudian muncul tali dari langit yang membantu mereka berdua dari kejaran harimau. Kemudian muncul notifikasi sistem yang intinya si MC dapat skill baru. Dan dengan ini skill dasar untuk jadi Tomb Raider King telah berhasil dibuka semua. Saat lagi memperhatikan sistem, kemudian muncul lagi satu notifikasi baru. Karena Joheon berhasil membangkitkan 4 skill dasar, maka sistem akan memberikan hadiah setelah keluar dari makam. Aduh, ini mah kehidupanku udah 100% jadi dunia game kah? Kata Joheon. Berikutnya, MC turun ke bawah, mengambil belatinya lalu menghancurkan katana yang ada di sekelilingnya. Setelah para katana itu hancur, Joheon pun mendarat. Cewek yang kerasukan menoleh ke belakang, menyadari ada kehadiran seorang pengganggu. Kau nyahlah dari sini, kata si cewek.
Jo Heon melompat ke atas, kemudian dia melempar tali ke bawah. Tali itu langsung segera melilit tubuhnya si cewek, mengikat bagian kakinya, bagian pinggang, serta tangannya. Setelah terikat, kesadaran si cewek langsung kembali. Setelah kelar mengurusi cewek yang kesurupan, Jo Heon bertanya ke semua orang yang ada di sampingnya, apakah ada di antara mereka yang melihat kemana perginya Abe Kiyoshi. Seseorang mengangkat tangan, mengatakan baru saja orang itu menyeberangi jembatan, lalu masuk ke dalam gua. Sudah kuduga, dia pasti bisa dengan cepat mengetahui tempat relik aslinya dari pengguna relik ramalan. Hei kau, orang jahat, kenapa kau malah melakukan ini kepadaku? Kata si cewek ke Jo Heon. Jo Heon langsung mengulurkan tangannya, dan relik tali itu dengan sendirinya balik dan melilit ke tangan Jo Heon. MC senyum villain. Tidak sabar mau ketemu si pecundang Abe Kiyoshi, lalu memberinya pelajaran. Kemudian di jembatan yang menyala biru, terlihat ada Abe Kiyoshi yang teleponan sambil jalan. Setelah menemukan tempat yang berisikan pedang Muramasa, Abe Kiyoshi langsung melompat ke bawah. Di bawah, dia tertawa villain. Orang-orang yang jadi saksi sudah kusingkirkan. Dan setelah pedang Muramasa kudapatkan, berikutnya dia. Si orang itu yang telah menipuku selama ini, segera kau akan kulenyapkan. Hahaha. Abe Kiyoshi sangat marah. Padahal udah dicari bolak-balik, tapi itu pedang kagak ketemu. Dan yang selalu ditemukan selalu saja malah pedang patah. Di tengah ngos-ngosan karena marah, di belakang dia melihat ada banyak warga yang marah sedang berlari mendekat ke arahnya. Kerahnya langsung ditarik salah satu warga. Kemudian dia pun dibanting ke bawah. Setelah berada di bawah, para warga mulai nendangin tuh NPC dengan reaksi marah. Di saat tuh NPC dikeroyok massa, MC tersenyum di depannya. Jadi ini semua ulahmu ya, kata Abe Kiyoshi. Memang siapa lagi kau pikir? Kau sudah mendapatkan keunggulan dengan datang ke sini duluan, tapi pecundang tetaplah pecundang yang bahkan tidak mampu untuk menemukan sesuatu di depannya. Jo Heon menggunakan ability kapak emasnya untuk melihat mana katana Muramasa yang asli dari banyaknya katana yang berjejeran. Lalu setelah beberapa saat di-scan sama kapak emas, katana yang asli akhirnya ditemukan. Hahaha, manusia bodoh, jadi kau berhasil menemukanku ya. Karena tubuhku sudah hancur, dan jika kau ingin membangkitkanku sepenuhnya, kau harus memberikanku darah dari 10 orang. Jika tidak, maka kalian semua akan terjebak di sini selamanya, kata Muramasa. Woi, relik Sayaro, apakah ini ujian darimu? Tanya Jo Heon. Benar, jadi cepatlah lakukan pembantaian, jawab si katana. Beraninya kau memerintahku, akan kutunjukkan kepadamu dominasiku, sehingga kau akan tahu siapa sebenarnya yang sekarang sedang diuji. Yang sekarang menerima ujian bukanlah aku, tapi kau. Muramasa berteriak kesakitan saat Jo Heon menggunakan ability dominasinya. Hentikan keegoisanmu, Muramasa, dan tunduklah kepadaku. Jika tidak, maka tak ada pilihan lain selain kau harus kulenyapkan. Setelah beberapa saat melakukan dominasi dengan aura, pedang itu pun akhirnya mau tunduk pada si MC. Berikutnya, Jo Heon menyediakan tali untuk naik ke atas,
meminta warga yang terjebak di sini naik bergantian dan perlahan. Di antara banyak yang mengantri, terlihat ada Abe Kiyoshi. Jo-heon megang pundaknya, dan Abe Kiyoshi langsung tegang. Oi, oi, kau tidak boleh ikut dengan mereka. Setelah apa yang telah kau lakukan? Oh, ayolah, keluarkan aku dari sini. Setelah aku keluar dari sini, kau akan kurekomendasikan kepada pemerintah kami. Bayaran untuk kerja di sana cukup bagus loh. Bahkan kami juga punya relik catatan masa depan. Bagaimana? Apakah kau mau bergabung dengan kami? Kata Abe Kiyoshi. Relik catatan masa depan itu hanya bisa digunakan oleh si pemiliknya. Kau jangan menipuku, kata Jo-heon. Kau bisa tenang akan hal itu, karena perusahaan kami telah bekerja sama dengan pengguna reliknya. Jadi, masalah ini perusahaan yang mengurusnya. Dan jika kau berniat untuk bergabung, mereka bahkan akan memberimu banyak dukungan juga loh. Kau pasti pernah mendengarkan tentang perusahaan TKBM. Dengar nama TKBM disebut, MC langsung senyum. Tanpa aba-aba, dia pun langsung nendang tubuh Abe Kiyoshi. Setelah tuh NPC terjatuh, MC pun langsung naik tali untuk ke atas dan meninggalkannya. Maaf saja, dan terima kasih atas informasinya. Setelah aku naik ke atas, makam ini akan runtuh. Abe Kiyoshi langsung keringetan. Dia berteriak meminta tolong agar si MC mau mengangkutnya. Sesaat setelah MC naik ke atas, mendadak tanah di sini pada hancur. Lalu berikutnya di toilet, Jo-heon lagi ngaca ke cermin untuk melihat bagaimana kondisi luka yang dia dapatkan waktu saat dimakam tadi. Dan ternyata perlahan luka itu mulai menyebar. Untuk mendapatkan relik, umumnya kau harus mengikuti ujian yang relik itu berikan. Tapi Jo-heon mengabaikan ujian itu. Sebaliknya, dia malah menggunakan kemampuan dominasinya untuk membuat relik itu tunduk padanya. Semakin kuat reliknya, semakin kuat juga perlawanan dia. Sebagai hasilnya, dampak yang Jo-heon terima dari memaksa relik tunduk, tangannya mengalami luka bakar. Karena harga untuk membuat relik tunduk dengan paksa itu mahal, Jo-heon tidak bisa terus-terusan untuk menggunakan metode serupa bila mana bertemu relik baru. Berikutnya muncul notif dari sistem. Dia yang sudah membangkitkan skill dasar penjara makam akan mendapatkan hadiah. Sistem meminta Jo-heon memilih. Kedepannya, dia akan menaklukkan relik lewat jalur afinitas atau dominasi. Apa maksudnya ini? Kau memberiku sebuah pilihan. Dari awal saja sudah jelas. Jalan yang kupilih tentu saja dominasi. Setelah mengatakan ini, sistem langsung memberikan hadiahnya sesuai dengan pilihan. Ditunggu beberapa saat, anehnya tidak ada yang terjadi. Dicari kemana-mana, gak ada apapun. Jo-heon mempertanyakan, di mana ini hadiahnya? Normalnya ya ada kayak gitu, kotak harta atau sejenisnya. Tapi ini malah pas tangannya masuk ke kantong, dia merasakan ada sesuatu. Sesuatu itu dikeluarkan, dan ternyata itu sebuah pil. Relik yang mirip seperti pil. Apa maksudnya? Kau menyuruhku untuk makan ini. Di sini, Jo-heon bertaruh. Entah ini racun atau bukan, dia akan makan dulu itu. Bila mati ya sudah takdirnya, kalau gak ya syukurlah. Setelah menelan pil barusan, MC mendapatkan ability kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh? Maksudnya, pil tadi membuat dampak dari relik bisa sedikit diminimalisir gitu? Tanya Jo-heon ke sistem di depannya.
Berikutnya, dia berbaring di kasurnya, masih mempertanyakan kok bisa si gagak itu ngasih skill menetralisir racun. Bukannya ini mah skill yang luar biasa. Dan apa alasan dia membantu sampai sebegitunya? Itulah yang saat ini Jo Heon pikirkan. Lagi bingung mikirin ini, mendadak sistem mengatakan Jo Heon telah ditandai oleh pengguna relik rank S. Cih, jadi si pengguna ramalan sudah menemukanku ya. Catatan masa depan Shotoku Fusa. Konon ini adalah buku ramalan yang ditulis oleh Shotoku Fusa, seorang politisi asal Jepang zaman dulu. Relik ini tidak membuat makam, tapi memilih sendiri pemiliknya. Dan yang saat itu terpilih bernama Sasaki Yuki. Meskipun pada awalnya buku itu dia tinggalkan, tapi buku itu terus mengikutinya. Meski dibakar, dirobek, bahkan dihancurkan, anehnya buku itu akan tetap kembali dalam wujud semula ke hadapan Sasaki Yuki. Pemerintah Republik Fan yang mengetahui Sasaki dan buku ramalannya kemudian memberikan dia tawaran besar untuk menggunakan kekuatan itu demi kepentingan ekskavator. Harusnya derima tawaran itu, hidupnya akan bahagia di bawah naungan Republik Fan. Jika hanya sampai sini saja ceritanya. Tapi dia yang masih perlu banyak belajar tentang buku ramalnya, mendadak malah disuruh melawan pengguna relik masa depan yang jauh lebih pro dari dia. Akibatnya, Sasaki yang kalah ilmu berakhir tragis. Berikutnya, di sebuah rumah tempat Sasaki tinggal yang saat ini dia sedang nontonin idol K-pop, lagi asik-asiknya nonton, seseorang malah nyuruh dia buat mencatat ramalan masa depan. Sasaki sedikit ngeluh, tapi karena itu udah menjadi pekerjaan dia, ya mau gak mau itu harus segera dia lakukan. Lalu pada saat buku dibuka, Sasaki langsung berteriak, lalu memeluk seseorang. Seorang pria bertanya, "Ada apa?" Kata-kata di dalam buku mengatakan, "Aku akan mati." Berikutnya, adegan berpindah ke momen saat MC lagi makan sushi. Sushinya emang enak, tapi suasana orang yang memantau di luar membuat suasana makan Jo Heon jadi tidak enak. "Sasaki, apakah kau siap?" kata seorang chef. "Ini sungguh tidak masuk akal. Kenapa aku harus masuk ke dalam yang isinya ada orang yang mau melenyapkan aku? Cukup tatap saja matanya sebentar, lalu kau bisa balik lagi. Yang kita perlukan hanya pemicu, agar bukumu bisa menandai dia. Selain itu, dia tidak mengenalimu loh, jadi tidak apa-apa. Dan bila mana ada sesuatu yang tak terduga terjadi, ada kami di sini yang akan melindungimu." Dari melihat auranya saja, Jo Heon sudah tahu dia pengguna relik, yang artinya si pemilik buku masa depan datang kemari untuk bisa terus melacak keberadaan Jo Heon di masa depan. Jo Heon bersiap-siap megang senjatanya. Tim pemantau yang melihat ini langsung mengarahkan. Mata-mata di luar harus segera masuk ke dalam lalu menyelamatkan Sasaki. Saat mau masuk ke dalam, pintunya malah ditutup. Dan yang nutup pintunya itu Sasaki sendiri. Tim pengintai yang di luar kebingungan, harus bertindak kayak gimana. Demikian juga dengan tim pengintai yang mantau di monitor, juga sama bingungnya sampai angkat kepala. "Situasi macam apa ini?" tanya Jo Heon. Berikutnya, Sasaki duduk mendekati Jo Heon. Karena takut percakapannya didengerin sama orang di luar, dia meminta Jo Heon untuk menunggu sebentar, karena Sasaki mau ngetik sesuatu. Kemudian hasil ketikannya
diberikan ke Joheon yang isinya, aduh apalah ya ini. Dibaca sendiri aja lah ya. Ini di luar rencana. Aku tidak paham apa maksudnya. Ditambah apa pula ini reaksinya, kata Joheon. Ya, tapi kurasa ini kesempatanku. Joheon mengambil ponsel Sasaki, kemudian mulai ngetik. Setelah kelar ngetik, ponsel itu pun diberikan lagi ke Sasaki. Tidak diketahui MC ngetik apaan, tapi reaksi Sasaki sangat gembira. カメラで確認を行こう。雰囲気のいいところでデートでもしようか。 Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!